Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Matius pasal yang ke-8. Matius pasal 8. Kita baca ayat 14 sampai yang ke-17. Matius pasal 8 ayat 14 sampai 17. Sudah ketemu ya? Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara, Matius menulis rangkaian-rangkaian ini tidak berdasarkan kronologis. Dia memulai pembukaan Injilnya dengan menceritakan kronologi silsilah Yesus, kemudian kelahiran Yesus, lalu dibuka dengan khotbah di bukit. Pada akhir khotbah di bukit ada komentar orang-orang setelah mendengar khotbah di bukit, dan setelah pasal 8 ini ada komentar orang lagi tentang apa yang Yesus lakukan terhadap sakit penyakit. Semuanya itu Matius ingin kemukakan supaya pendengarnya melihat bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Ingin membuktikan, jadi dia mengelompokkan peristiwa-peristiwa itu dalam sebuah kejadian, lalu biar pembacanya bisa melihat bahwa ini membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Contoh saudara, setelah khotbah di bukit, kita coba baca pasal 7 ayat yang ke-28, 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Ini beda ini, cara Yesus mengajar dan kuasa ketika Yesus mengajar beda sama orang lain. Ini ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri Yesus. Nah, setelah itu saudara lihat dalam pasal ke-8 ayat 1 sampai 17 itu ada demonstrasi Yesus untuk menyembuhkan penyakit. Ada 3 penyakit di situ, nanti kita akan membahas 3 penyakit ini. Ada penyakit kusta, lalu ada perwira yang hambanya sakit, lalu ibu mertua Petrus yang sakit. Ini ada 3 penyakit yang diceritakan oleh Matius, dan Matius membuat kesimpulan dalam ayat 17. Dia berkata, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita, seperti yang diucapkan oleh Nabi Yesaya. Dan orang itu tahu bahwa Nabi Yesaya ini menceritakan tentang Mesias. Jadi dia ingin buktikan Yesus itu adalah Mesias. Kemudian saudara akan lihat lagi dalam peristiwa selanjutnya, Matius mencatat lagi tentang angin ribut yang diredakan. Yesus mengajar luar biasa, tidak seperti ahli Taurat. Yesus berkuasa atas penyakit, dan angin ribut ini menunjukkan Yesus berkuasa atas alam. Alam taat kepadanya. Sehingga murid-murid mengatakan, siapakah orang ini? Alam aja, angin aja taat kepada dia. Kemudian demonstrasi berikutnya, saudara akan melihat bahwa ada orang yang kerasukan setan, setannya diusir. Dan setan itu ngomong, aku tahu siapa engkau, apakah sudah saatnya engkau menghukum kami? Diceritakan oleh Matius bahwa Yesus berkuasa atas setan. Jadi semua bukti itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah juru selamat. Dia adalah juru selamat kita.
Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, saudara masih perlu bukti tidak bahwa Yesus adalah Tuhan? Saudara masih perlu bukti tidak Yesus adalah Tuhan? Kadang-kadang kita ingin supaya ada satu bukti, baru saya percaya bahwa dia adalah Tuhan. Kita perlu ada satu bukti. Misalnya sini, saya kasih contoh. Coba saudara lihat ayat yang ke-17, Matius pasal 8. Dialah yang memikul kelemahan kita. Yesus memikul kelemahan-kelemahan kita. Kalau kita punya kelemahan, kalau kita punya persoalan, kalau kita punya pergumulan yang bagi kita itu sulit untuk dipecahkan, dan saudara baca ayat ini berkata Yesus menanggung itu semua. Nah saya tanya kepada saudara, saudara percaya enggak? Percaya? Sungguh percaya? Kalau saudara percaya dengan kata-kata ini, dia yang memikul kelemahan kita lemah, kita nggak berdaya terhadap persoalan kita. Kalau saudara mengatakan, oke, saya percaya kata-kata Tuhan Yesus ini. Tapi kenapa masih banyak orang Kristen yang stres karena persoalan? Kenapa kita mencoba untuk mencari jalan keluar dan merasa putus asa ketika kita berada dalam persoalan? Kenapa ketika ada persoalan dengan suami, dengan istri, perceraian, dipilih dan tidak menyerahkan Yesus untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga? Kalau saudara mengatakan, saudara percaya kepada Yesus, mestinya Yesus ada jalan keluar dari situ. Saudara punya hutang banyak, saudara bisnis rugi, saudara sudah pokoknya tidak ada jalan keluar. Saya mencoba segala macam cara dan saya tidak bisa berhasil. Dan saudara stres, tidak bisa tidur. Kalau saudara percaya bahwa Yesus menanggung kelemahan-kelemahan kita, tidak mungkin saudara stres. Karena saudara percaya, ini loh saya ada persoalan, tapi ini ada juru selamat, ada Yesus. Yang dia buktikan di dalam Injil Matius ini, bahwa dia bisa mengambil alih semua persoalan itu. Enggak ada stres, mestinya kan begitu. Mestinya begitu. Nah saudara, Matius pasal 8, ayat 1 sampai 17, kita akan melihat ada 3 macam penyakit. Dan ini kalau kita meneliti setiap kata-kata, permainan kata yang diucapkan yang ditulis oleh Matius, kita akan melihat bahwa disitulah belas kasihan Tuhan, sifat Allah, karakter Allah yang sebenarnya ketika kita berada dalam persoalan. Saudara akan melihat dari situ. Ada orang yang lepra, yang kusta, dia punya penyakit kusta dan disembuhkan oleh Tuhan. Saudara belajar satu karakter Tuhan di situ. Dan kalau saudara melihat Tuhanku seperti itu, maka saudara tidak akan pernah stres. Ya bolehlah kalau misalnya ada persoalan nggak mungkin kita nggak stres. Tapi kalau misalnya sampai kebawa kepada depresi dan tidak bisa tidur, apakah saudara sungguh percaya bahwa sifat Tuhan seperti itu? Mari kita lihat yang pertama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, maka datanglah seorang yang berpenyakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu. Ada orang sakit kusta datang kepada Yesus. Saudara tahu sakit kusta itu apa? Saya rasa apa yang terjadi pada masa lalu, kusta pada masa lalu, ini menurut ahli teologi, mereka mengatakan kusta masa lalu itu mungkin berbeda dengan kusta masa sekarang. Ini penyakit ini ada dokter di belakang, internis, mungkin bisa koreksi, tapi menurut saya itu setelah saya baca-baca itu
disebabkan oleh bakteri yang berada dalam tubuh kita dan inkubasi dalam tubuh kita bertahun-tahun lamanya sehingga muncul penyakit itu. Lalu apa yang terjadi? Dia akan menggerogoti tubuh kita. Sistem syaraf kita, menggerogoti semua yang ada dalam tubuh kita sehingga akan mati rasa. Lalu muncullah cairan-cairan di dalam tubuh kita. Nah, orang ini saudara, orang yang sakit kusta ini, dia kustanya bukan cuma di tangan. Kalau saudara lihat di Google orang yang sakit kusta itu tangannya habis jari tangannya. Kenapa? Itu bakteri itu memakan semua daging di dalam tangannya itu. Nah, orang ini seluruh tubuhnya, bukan cuma tangannya. Lihat persoalan yang dia hadapi. Jadi pada saat orang ini sakit kusta, tidak ada harapan bagi dia untuk memulihkan keadaan fisiknya. Jadi hopeless lah. Hopeless. Dia diusir. Kan ada dua persoalan. Secara fisik dia tidak bisa sembuh, tapi secara mental dia dikucilkan. Dia tidak ada harapan untuk masuk kembali kepada jemaat atau disembuhkan. Dan apalagi orang-orang Farisi mengatakan kalau engkau sakit kusta, berarti engkau dikutuk Tuhan kan, tidak akan pernah lagi diterima oleh Tuhan. Jadi mereka pergi menggelandang. Nah, saudara tahu, waktu dia sakit kusta, saraf rasanya itu hilang. Kalau tidur di jalan, ada tikus yang jalan, menggerogoti dagingnya, dia nggak berasa. Bagaimana penderitaan orang ini? Jadi kalau misalnya dia tidur dalam keadaan jari lengkap, dan bangun, mungkin salah satu jarinya hilang, dimakan tikus. Nggak tahu dia. Jadi bayangkan perasaan orang ini. Sudah dibuang, dikucilkan, mentalnya down, dia tidak diterima, dia mungkin, aku sekarang menderita di dunia, aku tidak diterima oleh siapapun, tapi nanti setelah aku mati pun, aku tidak akan pernah diterima oleh Tuhan. Itu yang diajarkan kepada orang kusta ini. Tapi dia kan gini, dia belajar setelah melihat Yesus berkeliling dan menyembuhkan banyak orang. Dia belajar begini, kalau Yesus itu bisa menyembuhkan orang itu, aku pun pasti bisa dia lakukan. Coba lihat ini saudara, dia berkata demikian, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia ngomong ini bukan menunjukkan bahwa dia tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Justru dia percaya Tuhan bisa menyembuhkan penyakitnya. Tuhan berdaulat, berkuasa untuk menyembuhkan penyakitnya. Itu urusan Tuhan tuh bisa. Masalahnya Tuhan mau atau tidak. Tuhan berdaulat. Jadi dia ingin tunjukkan kedaulatan Tuhan itu ada untuk memulihkan dia. Kedaulatan ada pada Tuhan, bukan padaku. Dia berdaulat untuk mengusir penyakitku. Itu yang dia percaya. Di langkah pertama kalau saudara ada persoalan, saya percaya enggak bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan persoalan saudara, memulihkan keadaan saudara. Itu dulu. Jadi dia datang kepada Yesus, dan dia mengatakan, Tuhan jika Tuhan mau. Ini bukan masalah dia tidak percaya bahwa Tuhan tidak mampu. Justru dia percaya Tuhan mampu. Maka dia datang kepada Yesus. Dan dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat memulihkan aku. Kedaulatan Tuhan atas sakit penyakit, itu dia tahu. Sekarang begini saudara, ada orang dengan mudah sekali. Gini saudara, mari datang, kita doakan. Kalau kamu beriman, maka kamu akan sembuh. Kalau kamu yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu, kamu akan sembuh. Sekarang saya tanya, kedaulatan atas setiap persoalan kita itu berada pada kita atau berada pada Tuhan?
Banyak orang mengatakan itu ada orang yang sanggup untuk menyembuhkan penyakitmu, disentuhlah, didorong kau jatuh, dia hebat. Kedaulatan itu berada pada pendeta itu atau pada Tuhan. Orang ini mengatakan kedaulatan itu pada Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri. Aku tahu, aku tidak bisa. Tuhan mampu. Jadi begini saudara, kadangkala kita mulai berpikir-pikir jalan keluar dari setiap persoalan kita. Saya punya masalah begini, lalu kita berdoa kepada Tuhan dan mulai kita mencari ini, lalu tidak melibatkan Tuhan sama sekali. Apa yang dilakukan orang ini, dia datang dan kepada Yesus dan mengatakan jika engkau mau. Kan kadang-kadang nih, saudara tidak meragukan kuasa Tuhan, benar? Ada yang meragukan kuasa Tuhan untuk membereskan persoalan saudara? Tidak ada kan? Jadi tapi mungkin saudara ragu Tuhan mau atau tidak, begitu kan? Benar nggak? Tuhan mau atau tidak? Nah disinilah saudara akan belajar karakter Tuhan yang sebenarnya. Sifat asli Tuhan yang sebenarnya. Orang sakit kusta ini datang, Tuhan jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Coba lihat kata Yesus, nggak perlu waktu lama. Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadilah engkau tahir. Yesus mau. Dia bukan kalau saya menjadikan dia Tuhan, aku tahu dia berkuasa, lalu dia nggak peduli kepada persoalanku. Bukan seperti itu. Dia berkata, aku mau. Aku mau. Jadi jangan ragu untuk datang kepada Tuhan dan mengatakan kepadanya, Tuhan, aku datang kepadamu. Tuhan pasti mau membereskan persoalan-persoalan hidup kita. Coba lihat saudara dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 7. Saudara percaya kata-kata ini? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Tuhan, aku punya persoalan dan kita berdoa siang dan malam. Dan adakah dia mengulur-ngulur waktu? Mungkinkah dia mengulur-ngulur besok? Ini cerita saudara adalah cerita tentang hakim yang jahat, yang menolak untuk membantu janda yang punya persoalan. Janda itu akhirnya si hakim yang jahat itu mau membantu janda itu. Yesus bilang kalau hakim yang jahat itu aja mau bantu janda itu, apalagi Tuhan. Masalahnya saudara, sama seperti orang yang sakit kusta ini, saudara datang tidak kepada Tuhan. Itu saja. Jangan punya pikiran, aku sudah selesai, nggak ada jalan keluar, maka aku ngambil jalan ini. Sebelum datang kepada Yesus dan bertanya, Tuhan, apakah engkau mau membereskan persoalan ini? Saudara tahu, Tuhan sayang kepada saudara, Tuhan mengasihi saudara, ini dia mau. Dia mau. Yang kedua, kita lihat cerita berikutnya tentang seorang perwira yang punya karyawan sakit. Perwira ini orang Roma, tentara dia. Dan dia punya karyawan, punya orang yang bekerja di rumahnya dan itu dipastikan itu orang Yahudi yang bekerja di rumahnya. Dan datang kepada Yesus. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh. Dia datang kepada Yesus. Tadi orang lepra tadi, orang kusta tadi datang kepada Yesus. Dia datang juga kepada Yesus. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh.
dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Ini kan luar biasa. Yesus bilang, mana ada orang Israel yang kayak gini. Saudara, ingat waktu Lazarus sakit, apa pesan Marta dan Maria? Datanglah Tuhan, saudaraku yang kau kasihi itu sakit, datang. Kalau dia kirim utusan kepada Yesus bilang, Tuhan, Lazarus sakit. Dari sana saja ngomong Lazarus sembuh, kan beres. Datanglah Tuhan, saudaraku itu sedang sakit. Tapi orang ini enggak. Dia tahu. Dia orang Roma, bukan orang Yahudi, dan dia tahu diri kalau saya orang Roma, ada orang Yahudi ini rabi, ini guru, ini luar biasa, dan kalau masuk ke dalam rumahku mungkin akan jadi omongan orang, jadi aku tidak layak untuk menerima dia. Jadi dia ngomong saja Tuhan. Saudara kalau sakit pergi ke dokter kan? Sekarang ada halo dok. Apa keluhannya? Lalu dikasih obat, tapi tidak langsung sembuh kan? Tapi dia bilang begini, di bawahku ada bawahan. Aku punya bawahan, kalau aku suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh, dia taat. Dan saudara tahu, waktu dia ngomong ini, dia sebenarnya ngomong apa? Penyakit itu bawahan Tuhan. Berada dalam otoritas Tuhan. Tuhan tinggal ngomong, sembuh. Tuhan tinggal ngomong, sembuh. Luar biasa. Dia bisa memulihkan keadaan kita. Hanya dengan ngomong saja. Dia peduli. Dia mau. Jadi saya ingat jadi dengan lagu Hillsong. Judulnya So Will I. So will I. When you speak, a billion failure disappear. Hanya dengan ngomong saja. Miliaran persoalan hilang. Saudara percaya nggak? Dia punya otoritas atas persoalan saudara. Dia tinggal ngomong saja. Jadi tadi pertama dia mau. Yang kedua, dia punya otoritas atas persoalan saudara. Yang ketiga, kita coba lihat, ini cukup menarik permainan kata-kata dari Matius. Dia berkata di dalam Matius pasal 8 ayat 14. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit. Setibanya di rumah Petrus, Yesus berarti datang ke rumah Petrus. Dan Yesus melihat, ayat 15, langsung di situ, maka dipegangnya tangan perempuan itu. Lalu lenyaplah demamnya. Orang sakit kusta, dia datang kepada Yesus, dan Yesus jamah. Sebentar, kalau Yesus tanpa jamah bisa enggak? Tapi kenapa itu dijamah? Yesus datang, Yesus jamah. Orang itu dianggap berdosa, najis, tapi Yesus mengatasi itu semua. Apa yang disentuh Tuhan, yang najis itu menjadi tahir. Kedua, ada perwira. Dia datang kepada Yesus. Yesus tidak jamah. Dia cuma ngomong saja. Jauh di sana, sembuhlah orang itu. Yang ketiga, tidak disebutkan bahwa ibu mertua Petrus datang kepada Yesus. Dalam Lukas, saudara lihat ayat-ayat yang hipnotis. Di situ disebutkan mereka meminta Yesus untuk menyembuhkan ibu mertua. Lukas itu seorang dokter, dia tahu ini sakitnya sangat parah.
Jadi Lukas minta supaya Yesus menyembuhkan, kalau tidak ini bahaya. Tapi Matius sengaja untuk mencatat bahwa tidak ada yang minta di situ. Untuk menunjukkan ini ada orang sakit, apa Yesus tidak tahu ada mertua Petrus yang sakit di situ. Dia datang, dia lihat, dia jamah. Nggak ada yang minta. Kalau saudara punya persoalan, tanpa saudara ngomong, apa Tuhan tidak tahu? Kalau sudah punya masalah, saudara tidak ngomong kepada Tuhan, apa Tuhan tidak tahu? Tuhan pasti tahu. Tuhan pasti tahu. Ibu mertua Petrus dijamah. Ini menunjukkan bahwa dia peduli. Sekalipun saudara tidak memberitahukan persoalan saudara. Pertama dia mau, kedua dia punya otoritas, ketiga dia peduli. Itu sifat Tuhan yang saudara miliki. Karakter yang dia miliki untuk menunjukkan bahwa dia peduli terhadap hidup saudara. Orang-orang benar, orang-orang yang dikasihinya, dia mau supaya hidup saudara bahagia. Saudara pasti punya persoalan. Sekarang bagaimana Pak? Hidup saya ini, saya punya persoalan begitu banyak, tidak selesai-selesai. Saudara ingat, Rasul Paulus ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan cabutlah duri dalam dagingku. Cabut itu. Tapi Tuhan mengatakan cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Dari 3 pelajaran ini saudara, kita ingin lihat 2 hal. Yang pertama, saudara tidak bisa mengandalkan, tidak boleh percaya kepada apa yang disebut dengan teologi kemakmuran. Hidup orang Kristen itu tidak bebas dari persoalan. Persoalan itu diizinkan Tuhan terjadi. Pertama, supaya kita belajar bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Saya berapa kali bersaksi dengan beberapa orang dari saudara. Saya pengusaha, saya bekerja, saya punya banyak uang, lalu Tuhan pindahkan saya menjadi pendeta, dan ketika kami tidak punya uang sama sekali, dan Tuhan diam, dan Tuhan tidak memberikan kepada kami penghasilan yang cukup, kami kekurangan. Saya pikir pada waktu itu Tuhan sedang senyum-senyum di surga, dan kami sedang menderita. Tapi ada satu hal, Tuhan biarkan dan tidak jawab dengan segera apa yang menjadi persoalan hidup kami. Tuhan sengaja itu, supaya kita belajar satu hal. Kamu tidak lagi bergantung kepada kekuatanmu sendiri, kamu sekarang bergantung kepada kekuatan Tuhan. Belajar itu dulu, tunduk. Kamu ingin membereskan semua persoalan hidupmu, jangan bergantung kepada hikmatmu, tapi bergantunglah kepada hikmat Tuhan. Datang kepada Tuhan. Yang menjadi masalah adalah orang-orang Kristen berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini persoalan hidupku. Aku mau ini dibereskan. Lalu mulailah berimajinasi dengan logikanya. Aku ingin melakukan ini, aku ingin melakukan itu, aku ingin melakukan, inilah jalan keluarnya. Kita tidak minta dari Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya kita belajar. Untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sudahlah. Kamu kan gak bisa apa-apa. Belajar kepada Tuhan. Hati-hati saudara, teologi kemakmuran mengajarkan kita tidak boleh ada persoalan. Kita anak raja, saudara anak raja, aku anak raja. Anak raja mestinya happy, makan-makan tiap hari. Tuhan bukan seperti itu. Dia mendidik saudara, kalau saudara nakal, saudara dihajar. Sampai saudara sadar, baru Tuhan bisa pulihkan.
Aku punya persoalan Tuhan. Ya, kamu punya persoalan. Tapi Tuhan biarkan itu terjadi supaya kamu sadar kamu tidak mampu. Engkau bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kedua, saudara, kita bisa belajar di sini, jangan pernah buat masalah sendiri. Jangan pernah buat masalah sendiri. Kebanyakan persoalan-persoalan di hidup orang Kristen itu dibuat sendiri. Nanti Tuhan bisa bereskan. Enak ya gitu ya. Aku buat masalah, nanti Tuhan bereskan. Saya ambil contoh, ini paling gampang. Paling gampang, saya punya handphone, ini cukup lama handphonenya. Dan kalau saya lihat ada iklan, detik gitu kan apa baca itu, handphone baru. Saya lihat, iya ya, saya mesti ganti handphone ya. Lalu saya pikir-pikir, hitung-hitung duitnya, oh nggak ada ya duitnya. Lalu muncul pop-up, pinjol, pinjam duit. Kan ada itu, saya sering sekali dengar radio muncul, yeay dapat pinjaman langsung yang bisa beli HP baru. Itu saudara sedang menciptakan persoalan. Kalau ini masih bisa dipakai, bisa kan? Handphonemu yang 20 juta, bisa telepon? Punya saya juga bisa. Handphonemu yang 20 juta bisa WA, saya juga bisa. Saya baru kemarin install WeChat. Karena saya punya koneksi orang Tiongkok, jadi mau nggak mau saya install WeChat. Bisa pakai WeChat. Nggak kalah dengan handphonenya orang-orang itu yang pengusaha itu. Bisa. Kan masih bisa berfungsi. Yang buat kita beli HP baru, ada satu hal kebutuhan kita yang tidak dipenuhi dengan HP kita yang lama. Apa itu? Gengsi. Kita gengsi. Ya kalau bawa iPhone kan enak. Walaupun saya pinjem duit. Nanti datang ke pendeta. Pendeta tolong doain pinjamanku banyak. Itu Tuhan yang buat atau saudara yang buat persoalannya? Saya kemarin itu pengen sekali beliin pendeta-pendeta itu door prize-nya TV TV yang bagus itu ya. Pokoknya yang pakai internet gitu ya, smart TV. Saya bilang, bisa nggak ya saya kasih pendeta ini door prize-nya ini. Saya pengen mereka bahagia. Lalu setelah diskusi lama-lama, Pak, tidak semua pendeta punya internet di rumahnya. Di TV ini nggak ada gunanya. Untuk apa punya TV yang bagus, internetnya nggak ada? Mereka bilang begitu, nggak jadi. Kita kadang-kadang beli sesuatu karena gengsi. Menciptakan persoalan-persoalan sendiri. Tapi ya oke lah, kalau sudah itu terjadi, kalau sudah punya hutang banyak, kalau sudah punya persoalan keluarga yang berat, sekalipun saudara sendiri yang meng-create persoalan itu, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tuhan mau bereskan. Syaratnya saudara mau datang kepada dia atau tidak. Itu saja. Saya punya rekan pendeta, dulu waktu dia bagus sekali. Ngajarnya bagus sekali. Pinter sekali. Nah, orang-orang banyak suka sama dia. Tapi ketika pandemi datang, dia melihat bahwa uangnya tidak ada, undangan khotbah berkurang, lalu tidak ada uang. Lalu ada undangan dari tempat lain. Dan dia pindah agama. Dia bilang, Tuhanku tidak peduli kalau aku dan keluargaku kelaparan. Gini saudara, apakah karakter Tuhan berubah ketika saudara melihat dia lambat untuk menolong saudara? Apakah dia bukan Mesias lagi bagi saudara? Saya ambil
contoh begini, saya bawa istri saya ke mall, dan seperti saya cerita, ini istri saya. Ini istri saya. Nggak peduli orang itu percaya atau tidak, ini istri saya. Dia nggak perlu minta mana suratnya Pak, surat nikahnya, nggak peduli. Nanti kalau, saya nggak peduli orang percaya atau tidak bergantung kepada surat itu. Nah kalau saudara mengatakan saudara percaya kepada Tuhan, bahwa dia adalah Tuhanmu. Apakah dia adalah Tuhanmu? Bergantung kepada selesai tidaknya persoalanmu. Bagaimana kalau Tuhan mengizinkan itu persoalan itu begitu panjang terjadi? Apakah dia tetap Tuhanmu? Ada orang yang ganti Tuhan gara-gara dia merasa Tuhan Yesus tidak menolong dia. Nggak peduli. Kamu mau percaya atau tidak, dia tetap Tuhan. Saya rasa Matius juga begitu. Dia beritahu, ini kuasanya dalam mengajar hebat, ini kuasanya atas penyakit hebat, ini kuasanya atas segala macam. Itu hebat, itu nggak peduli saudara mau percaya atau tidak. Sekali lagi saudara. Saudara percaya Tuhan bisa memulihkan keadaanmu? Apakah saudara percaya kalau persoalanmu selesai? Bagaimana kalau persoalanmu tidak selesai? Masihkah saudara percaya kepada dia? Bagaimana kalau dia mengulur-ngulur waktu, membiarkan supaya saudara belajar sesuatu? Masihkah saudara percaya kepada dia? Tuhan mau membereskan persoalanmu. Saya tidak tahu ya persoalan saudara apa. Ini memang dirancang hari ini, khotbah ini sejak bulan Desember. Saya tidak tahu 2 bulan kemudian atau 1 bulan kemudian saudara punya persoalan apa. Uangkah? Keluargakah? Atau persoalan yang lain? Hubungan suami istri kah? Pernikahankah? Apakah saudara punya itu? Tuhan mampu dan mau membereskan. Jangan pilih jalan keluar sendiri. Masalahnya saudara harus datang kepada dia. Sekali lagi, di awal tadi, saya bertanya kepada saudara, kalau dikatakan di situ dalam ayat 17, Yesus Kristus menanggung semua kelemahan kita. Apakah saudara percaya? Kalau saudara percaya, sekali lagi, sudahlah, walaupun masih persoalan ada. Tuhan tetap mantau. Dia tidak akan tinggal diam. Tidak akan tinggal diam. Kalaupun masih ada persoalan, jangan mencari jalan keluar di luar Tuhan. Minta tolong dia untuk membereskan. Masalahnya saudara mau datang atau tidak kepada dia untuk menolong saudara. Mari kita berdoa.